Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Joni SPD selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Ploso, yang terhormat kepada rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Ploso, serta yang terhormat kepada Ibu Wali Murid TK Negeri Pembina Ploso. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pengibasan materi dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke ajaran dari ajaran yang telah menuju ke ajaran yang terang benderang. Acara selanjutnya yaitu kita buka acara ini agar berjalan dengan lancar. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pengibasan dari kegiatan calon guru penggerak tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bunda Aris Dwi Astuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bunda-bunda semuanya dan juga Bapak Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Ploso Pak Joni yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk mendengarkan materi mengenai budaya positif. Budaya positif yaitu budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Di sini budaya positif itu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kita di sekolah harus menanamkan atau mengajari anak-anak untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut maka akan menjadi karakter-karakter yang baik. Nah, dengan adanya karakter yang baik tersebut maka tercipta yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini tentunya hal yang baik di lingkungan sekolah dan harus didukung oleh semua warga sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, anak, dan juga wali murid. Nah, di sini kita harus saling bekerja sama, saling mendukung, dan juga saling mendukung kegiatan ini, gitu. Nah, misalnya contohnya budaya positif anak-anak membuang sampah di tempat sampah. Nah, di sini tidak hanya anak-anak yang kita ajari, tetapi semuanya harus melaksanakan pembiasaan. Jadi guru, wali murid, semuanya juga harus melaksanakan pembiasaan tersebut. Sehingga dengan lingkungan seperti itu maka akan mendukung terlaksananya budaya positif tersebut. Kalau zaman dahulu itu pernah ibu-ibu di sini itu biasanya kalau istirahat buahnya yang rempon gitu. Kan anak-anak itu disuruh diminta sama bu gurunya. Anak-anak kalau membuang sampah itu di tempat sampah gitu. Tapi ada beberapa wali murid biasanya itu bawa makanan, terus habis itu pernah bunda pengalamannya dulu itu masih banyak teman-teman di situ. Makanannya setelah makan itu tidak dibuang di tempat sampah, tapi diselipkan di taman-taman. Nah, maka dari itu jangan seperti itu, nggih. Nah, semuanya itu harus mendukung, harus saling bekerja sama, saling belajar agar
budaya positif tersebut di kelas dapat berjalan dengan lancar, tercipta suasana lingkungan yang positif seperti itu. Jadi anak-anak menjadi nyaman, anak-anak menjadi bebas berkreasi, dan juga anak-anak mudah untuk menyerap materi dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang positif. Nah, di dalam menciptakan atau melestarikan budaya positif tersebut, kita harus yaitu menanamkan disiplin. Nah, disiplin di sini ada disiplin positif. Disiplin positif ini diciptakan oleh Dr. William Glasser, yaitu beliau seorang psikiater dan juga seorang pendidik. Beliau menciptakan yaitu menyatakan mengenai miskonsepsi mengenai positif, disiplin positif. Miskonsepsi itu berarti yang bukan dibundanya. Nah, di sini nomor 1, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya semua orang itu pasti menganggap bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Padahal dengan adanya guru mengontrol murid itu karena anak tersebut itu mau untuk dikontrol. Nah, sehingga anak tersebut mau melakukan kegiatan. Namun apabila anak-anak itu tidak mau untuk dikontrol, maka anak tersebut juga tidak mau. Bentuk kontrol guru tersebut itu merupakan suatu, jika anak yang mau, bentuk kontrol tersebut merupakan suatu kebutuhan dasar bagi anak. Dan juga kontrol positif ini menyatakan bahwa semua kegiatan atau semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, walaupun tujuan tersebut adalah tujuan yang tidak disukai. Nah, contohnya di sini misalkan anak yang tidak mau dikontrol, anak yang ngambek. Nah, anak yang ngambek itu kan pasti tidak mau sama gurunya. Kalau anak yang nurut pasti dia mau karena dia membuka diri. Jadi dia tuh mau untuk dikontrol. Itu maksud dari ilusi penguatan positif. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini itu adalah bujukan. Bujukan di sini itu adalah bentuk kontrol. Bentuk kontrol di sini merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi murid agar murid tersebut itu mengulang perilaku tertentu. Ada anak-anak itu ada yang sadar ketika dia dibujuk itu sadar, makanya kalau dia menyadari hal itu bujukan, maka anak tersebut itu tidak mau, jadi menolak bujukan tersebut. Ketika anak itu mau, dia itu menjadi berbuat dan menjadi tergantung pada pendapat guru tersebut. Untuk yang ketiga yaitu mengenai ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kritik dan membuat orang bersalah itu menuju pada identitas gagal. Identitas gagal itu apa? Identitas gagal itu anak itu menjadi tidak sukses, anak menjadi frustasi, anak menjadi sedih. Di sini membuat orang bersalah. Contohnya, misalkan anak terlambat, bu gurunya, ya Allah dia sama kok berat-berat telat, nah seperti itu, berat-berat telat, nanti bunda ini yang malu sama kelas lain, bunda ini nanti dimarahi seperti itu, nah itu anak itu akhirnya menjadi sedih, menjadi frustasi, dia itu merasa gagal, aku loh tidak bisa membahagiakan buku, seperti itu. Jadi itu sikap-sikap yang tidak boleh. Jadi anak menjadi identitas yang gagal. Yang berikutnya mengenai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini semuanya pada umumnya pasti mengetahui bahwa orang dewasa itu pasti cenderung memaksa anaknya. Karena apa? Beliau memiliki tanggung jawab. Jadi kepingin anakku tak akan seperti itu. Nah itu memang kita memaksa anak itu memiliki
menimbulkan hubungan yang permusuhan. Jadi misalkan, Bu, aku mau bullying, gak parah, sini. Jadi anak itu jadi aku kok gak oleh ini, aku gak oleh ini. Jadi akhirnya timbul seperti memendam dendam kayak gitu. Aku menenek gede, aku tak bullying. Nah, memang itu manfaatnya jadi tidak efektif. Efektifnya itu jangka pendek, tapi jangka panjangnya tidak baik. Seperti itu ya. Efektifnya jangka pendek itu, anakku jadi manut. Terus berikutnya yaitu makna disiplin. Di sini tadi kita membahas mengenai disiplin. Disiplin ini, makna disiplin berasal dari kata bahasa Latinnya disiplina, yang artinya itu belajar, dan juga disiplin yang artinya itu mengikut. Di sini mengikut ini mengikuti suatu ajaran tertentu. Kalau apabila orang mengikuti ajaran tertentu itu pasti kan memiliki suatu motivasi tersendiri. Nah, itu sehingga mengakibatkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri sendiri. Dan KHD mengutip dari pernyataan KHD Ki Dewantara bahwa apabila kita ingin mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, itu kita harus menerapkan pendidikan merdeka belajar. Nah, di dalam menerapkan merdeka belajar, syarat utamanya itu harus memiliki disiplin diri. Disiplin diri di sini adalah termotivasi dari dalam diri sendiri. Nah, jadi yang ditimbulkan dengan menciptakan motivasi intrinsik seperti itu. Terus makna disiplin di sini juga mengajari untuk mengontrol diri, menguasai diri, sehingga tindakan kita itu memilih untuk mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, nilai-nilai yang dihargai tersebut itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai seperti tanggung rasa, saling tolong-menolong, simpati, dermawan, bertanggung jawab, bekerja sama, banyak sekali nilai-nilainya. Dan juga di dalam pendidikan kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila bagaimana? Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6, antara lain beriman dan bertakwa, bernalar kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Beriman dan bertakwa. Di sekolah kita sudah menerapkan mengenai beriman dan bertakwa, yaitu dengan mengajari anak-anak berdoa setiap hari, membaca surat-surat pendek, mengajari anak untuk sholat. Nah, kita sudah menerapkan. Untuk bernalar kritis, ini berkaitan dengan kognitif. Jadi seperti di TK Negeri Pembina itu mengajarkan seperti bereksperimen. Bereksperimen itu banyak. Ada yang membuat balon dari soda itu, ada yang jeruk nipis, membuat erupsi, jadi bermacam-macam gitu. Mandiri. Nah, di sini kita juga mengajari mandiri. Mandiri anak-anak, jadi sekolahnya diharapkan tidak ditunggu, anak dapat mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari orang tua maupun gurunya. Dan juga kreatif. Kreatif di sini kita harus mengajarkan kreatif mengenai kegiatan seni yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Berkebinekaan global. Di sini kebinekaan global itu pengenalan terhadap budaya atau permainan tradisional dan juga makanan. Jadi anak-anak itu apabila di Merdeka Belajar itu dikenalkan makanan, permainan
gotong royong. Nah, di sini gotong royong biasanya anak-anak itu diajarkan untuk bersih-bersih, kerja bakti, yaitu itu menanamkan nilai-nilai gotong royong terhadap anak. Jadi anak-anak senang gitu, belajar bersih-bersih, membereskan itu semua. Berikutnya adalah untuk materi berikutnya yaitu mengenai teori motivasi hubungan, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi yaitu ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini anak melakukan kegiatan itu motivasinya itu karena dia itu tidak nyaman atau karena adanya hukuman. Seperti tadi, anak membuang sampah, dia itu melakukannya itu karena aku tak membuang sampah di tempat sampah enggak aku dihukum, nanti aku timbang melanggar peraturan seperti itu. Jadi karena dasarnya itu karena ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena adanya suatu imbalan. Jadi misalkan anak ingin mendapatkan ranking 1, nah itu karena didorong sama orang tuanya, biasanya nek ranking 1 nanti dapat hadiah. Memang itu bagus, tapi itu nanti menjadi keterusan juga. Jadi dia itu menjadi anak yang selalu ingin dimotivasi terus dari luar, tidak ada dari keinginan diri sendiri. Jadi yang timbul itu adalah motivasi ekstrinsipnya, itu jangka panjangnya tidak ada. Berikutnya mengenai untuk menjadi orang yang diinginkan dan juga mempercayai nilai-nilai yang dihargai. Di sini anak yang melakukan kegiatan ini, sikap ini, perilaku ini, biasanya anak itu dia itu memahami. Misalkan membuang sampah, dia itu melakukannya itu bukan karena suatu imbalan, bukan karena suatu hukuman, tapi dari motivasi diri sendiri. Aku kepingin kelasku bersih, aku kepingin sekolahku bersih. Jadi motivasi dari sendiri. Aku kepingin menjadi orang yang baik. Nah, seperti itu. Berikutnya mengenai hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Nah, di sini hukuman pasti berkaitan dengan peraturan, dengan tata tertib. Sebenarnya ketika anak sedang melanggar peraturan, kita itu tidak boleh memberikan hukuman. Di dalam program guru penggerak ini ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa? Karena kalau hukuman itu kan anak itu misalkan melakukan pelanggaran, di situ anak langsung, kenapa kok telat? Ya, karena kesiangan. Ayo sekarang lari di lapangan. Nah, itu kan tanpa adanya alasan. Jadi kamu tahu kan konsekuensinya seperti apa. Jadi ketika anak sedang melanggar suatu peraturan, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman atau konsekuensinya, tapi harus dengan yang pendekatan disiplin yang lain, yaitu namanya restitusi. Restitusi ini itu adalah suatu cara untuk menciptakan kondisi anak, kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga anak tersebut itu kembali ke kelompok mereka. Jadi misalkan anak melakukan kesalahannya, itu kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita bertanya kepada anak tersebut, kenapa tadi kok telat? Alasannya apa? Kalau sudah tahu alasannya, terus kita tanya lagi, sikap seperti itu tuh bagus apa jelek? Nanti anak kan memahami, oh iya, aku itu melanggar peraturan, aku itu berbuat jelek. Nah, seperti itu. Berarti anak itu mulai memahami bahwa hal tersebut itu salah, dan juga di dalam restitusi itu dikembalikan lagi bagaimana dia terusan, solusinya terus bagaimana supaya sampai itu tidak telat lagi.
itu suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya mengenai keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas itu suatu nilai-nilai yang memiliki keselamatan dan juga memiliki nilai-nilai kesehatan. Kalau peraturan itu kan biasanya kita itu bertindak. Kalau misalkan ada peraturan, oleh telat itu biasanya nanti dihukum. Telat itu sikap yang tidak baik. Jadi hanya memahami kalau itu peraturan dan berusaha untuk tidak melanggar peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan ini, dia itu memahami maknanya. Jadi ada nilai-nilai kesehatan dan juga nilai keselamatan itu tadi. Misalkan anak membuang sampah sembarangan, di situ anak tuh memahami, kalau aku membuang sampah sembarangan pasti sekolahku menjadi kotor dan itu pasti menjadi tidak sehat seperti itu. Atau contoh lainnya yaitu orang yang melanggar peraturan di lalu lintas. Nah, peraturan di lalu lintas itu kan pasti semuanya diminta untuk memakai helm. Nah, semua orang itu pasti tahu, oh yang tidak memakai helm itu akan melanggar peraturan. Nah, kalau keyakinan, dia itu yakin, oh bahwa jadi kalau peraturan itu, oh itu ternyata salah, nanti aku ditilang seperti itu nih. Kalau keyakinan itu, dia itu memiliki makna. Jadi dia, oh aku nanti kalau tidak pakai helm, kalau aku jatuh ada kecelakaan, pasti berbahaya. Jadi makanya itu dikatakan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang ada di sekolah itu dibentuk, yaitu ada beberapa di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi bersifat abstrak dan kalau peraturan itu kan bersifat rinci dan juga konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu juga berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi, yang ada profil pelajar Pancasila, yang nilai gotong royong, bekerja sama. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tadi juga disepakati, Bunda. Disepakati itu tidak berdasarkan ras, suku, data, dan juga agama. Jadi makanya dikatakan secara universal. Terus yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa terbentuk itu dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang dan mudah diingat. Jadi pendek-pendek bagi anak memahami dan mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya yang diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi benar-benar dilakukan di undang ya. Dan yang keenam, di dalam membuat keyakinan kelas sebaiknya semua warga sekolah itu ikut berkontribusi. Jadi tidak hanya anak-anak dan ibu guru saja, tetapi semua warga sekolah. Jadi sepakat, kompak, dan juga adanya kerjasama tadi dan saling mendukung sehingga tercipta suasana lingkungan yang positif dan menjadi budaya yang positif. Yang nomor 7, yaitu bersedia meninjau ulang. Bersedia meninjau ulang dari waktu ke waktu. Apabila mungkin ada hal baru, jadi bisa jadi bisa ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Berikutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini diciptakan oleh Dr. William Glasser yang dalam teorinya adalah choice theory. Di sini dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup.
kebutuhan bertahan hidup ini adalah bersifat fisiologis. Jadi di dalamnya itu berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan rumah, makan, makan tempat tinggal, itu jadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima di dalam lingkungannya. Misalkan Doni ini dia itu mengambil makanan temannya. Mengambil makanan temannya, akhirnya Doni itu melapor ke gurunya. Gurunya melapor ke wali murid atau ke orang tuanya. Akhirnya orang tua tersebut menjadi perhatian kepada Doni. Ini adalah Doni tersebut itu berarti membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Yang berikutnya tentang penguasaan. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi seseorang. Jadi misalkan Doni ini apabila bersama temannya itu menjadi anak yang kuat, anak yang nurut, anak yang menjadi menangan sama temannya itu. Jadi dia itu merasa hebat sehingga temannya itu nurut. Anak-anak yang seperti ini itu membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan. Yang berikutnya kebebasan. Kebebasan di sini yaitu anak ingin menjadi anak yang bebas, anak yang tidak selalu dalam ikatan orang tuanya seperti itu. Jadi anak yang bebas, anak itu ingin bergerak bebas, anak ingin memilih. Seperti itu. Di sini contohnya Doni tidak dibawakan bekal sama orang tuanya, tetapi dia itu minta sama temannya. Dia ini minta sama temannya, dia ingin memilih jajan yang ini, jajan yang ini. Anak seperti ini membutuhkan kebutuhan kebebasan. Berikutnya yaitu mengenai tentang kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini anak merasa ingin menjadi anak yang selalu ingin senang gitu nggih. Misalkan Doni jahil sama temannya, tapi anak tersebut itu menjadi kesal. Kesal tersebut itu ada kesenangan tersendiri dari Doni. Hal tersebut anak tersebut itu berarti membutuhkan kebutuhan kesenangan. Berikutnya mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Di sini ada tadi mengenai restitusi yaitu seperti hukuman ya, tapi ini adalah pendekatan kembali lagi restitusi yaitu pendekatan disiplin positif. Di sini ada 5. Guru dapat menjadi penghukum, guru dapat menjadi teman, guru membuat orang merasa bersalah, pengantar dan manajer. Contohnya guru menjadi penghukum. Ciri-ciri guru yang menjadi penghukum itu biasanya dia tidak bertanya alasannya apa, karena dia itu telat, dan juga suaranya itu keras, cenderung membentak. Ini adalah berarti posisi guru tersebut dalam menghadapi anak yang melanggar peraturan tersebut posisinya sebagai penghukum. Yang kedua yaitu teman. Di sini teman ini guru misalkan bersikap ramah terhadap anak yang melanggar tersebut. Jadi bersikap ramah dan juga di sini contohnya misalkan Doni itu tadi. Doni, kenapa tadi kamu kok telat? Iya Bu, iya Bu, saya terlambat. Karena bangunnya kesiangan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Jadi kata-katanya itu cenderung ke ramah. Terus untuk berikutnya membuat orang bersalah. Seperti tadi ya, kalau membuat orang bersalah itu gurunya
guru dalam mengatasi anak yang melanggar peraturan itu di sini berdasarkan data. Jadi di sini, Doni, kamu tahu ini jam berapa? Iya Bu, saya tahu ini jam 7. Berarti kamu bagaimana? Iya Bu, saya telat. Nah, berdasarkan data. Nah terus bagaimana ini Doni? Iya Bu, maaf. Bilang apa tidak? Iya Bu. Nah, seperti itu. Kalau manajer di sini itu adalah dia itu lebih seperti memberikan solusi. Nah, memberikan solusi kepada anak jika anak tersebut itu melakukan kesalahan itu tadi atau melanggar, yaitu dengan Dek, sampean ini tadi kenapa kok telat? Setelah telat, terus alasannya apa? Setelah tahu alasannya, terus sikapnya itu sikap baik apa jelek? Nanti kembali lagi ke anak. Jadi anak itu berpikir, oh iya, aku itu melakukan kesalahan, aku itu melanggar peraturan, dan melanggar peraturan itu sikap yang tidak baik. Jadi seperti itu. Dan ini setelah itu dikembalikan lagi ke anak. Bagaimana deh solusinya terusan supaya sampai tidak telat lagi seperti itu. Nah itu adalah posisi guru sebagai manajer. Dan berikutnya mengenai segitiga restitusi. Nah di sini tiga restitusi dibagi menjadi 3. Ada satunya menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini, jika anak yang sudah melakukan kesalahan menjadi identitas gagal, itu dirubah menjadi identitas sukses. Jadi kata-kata dan menstabilkan identitas ini merupakan suatu dasar dari restitusi. Jadi dikembalikan, jadi anak itu ketika salah berubah menjadi identitas sukses. Jadi kata-katanya, ciri-cirinya dalam identitas, menstabilkan identitas ini adalah, oh tidak apa-apa Dik, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu merasa tetap nyaman walaupun melakukan kesalahan tersebut. Tapi ada tindakannya, ya. Ada tindakan berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah tadi, yaitu dengan itu tadi mengembalikan ke anak. Bagaimana Dek? Ini sikap yang baik apa buruk? Dan juga bagaimana solusinya? Nah itu. Jadi anak berpikir, oh iya ya aku salah seperti itu. Jadi walaupun anak tersebut melanggar peraturan, walaupun kita tidak memberikan hukuman, tapi anak itu sadar dan juga, oh iya ya tindakanku itu salah. Nah ini mengenai restitusi dan menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi kan sudah disepakati bahwa keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu apa. Menanyakan keyakinan tersebut. Nah, ini tadi mengenai tentang budaya positif. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan Bunda. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan disiplin positif tadi keyakinan kelas untuk anak-anak TK? Misalnya kalau SD kan sudah bisa baca, ada tulisannya, tapi kalau TK kan belum bisa baca. Cara menerapkan keyakinan kelas supaya anak bisa menerapkan bersama-sama itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaan yang hebat sekali. Nah, saya akan menjawab yaitu mengenai keyakinan yang ada di TK. Di sini memang anak-anak itu ada yang belum bisa membaca,
tetapi tetap kita kembalikan ke anak-anak, yaitu dengan menyepakati, dengan berdiskusi kepada anak-anak sehingga anak-anak memahami. Oh, saya itu bunda harus tertib, sekolah kalau di kelas itu harus mandiri, kalau di kelas itu harus tenang. Nah, dengan adanya kesepakatan itu akan melekat di dalam anak. Jadi nilai-nilainya itu akan melekat dan juga diterapkannya dalam bentuk gambar. Jadi dalam bentuk gambar tersebut, misalkan anak duduk tertib, nah itu gambar anak sedang duduk tertib. Terus berikutnya mengenai membuang sampah sembarangan, di situ ada gambar anak membuang sampah. Jadi dengan melalui gambar-gambar sehingga anak tersebut itu menjadi senang, menjadi nyaman ya. Nah, itu boleh. Iya, itu nanti seperti ini bunda. Jadi ketika membuat kesepakatan kelas, kita anak-anak sudah berkomentar. Oh iya bunda, ini nggak boleh rame, harus mandiri bunda, tidak boleh jahil sama temannya. Terus gurunya ini nanti mencari gambar dari pendapat anak tersebut dibentuk dalam seperti kartu. Nah, nanti setelah itu anak berpendapat ditempelkan di papan tempel. Nah, seperti itu. Yeah. Biasanya kalau SD itu kan ada kertas, anak menulis sendiri terus ditempel. Kalau di TK belum bisa menulis dan membaca, melalui gambar tersebut terus ditempel di papan tempel. Seperti itu. Mungkin ada berikutnya yang memiliki pertanyaan. Untuk jenjang TK yang penerapan restitusi itu bagaimana contohnya? Di dalam jenjang TK memang kan restitusi itu suatu pendekatan dalam pendekatan mendisiplinkan anak, yaitu tadi anak yang melanggar peraturan itu kita tidak memberikan hukuman maupun konsekuensi, tetapi kita melakukan restitusi itu tadi dengan melalui 3 tahapan, yaitu yang tadi, yaitu menstabilkan identitas dan tindakan validasi yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Contohnya anak yang tidak mau habis bermain, tidak mau mengembalikan mainannya, pasti temannya itu capek. Bunda, aku capek, temanku tidak mau mengembalikan mainannya. Seperti itu. Terus akhirnya bu gurunya tidak memberikan hukuman, tetapi melakukan pendekatan, yaitu dengan restitusi itu tadi, yaitu dengan cara bertanya, berdiskusi kepada anak sehingga anak tersebut sadar bahwa oh iya ya, aku melakukan kesalahan dan sikapku itu tidak baik. Dan sikapku itu tidak boleh diulang lagi. Dan juga anak itu dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sampai di sini ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Sekian materi pembahasan dari kegiatan calon guru penggerak tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Aris. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya kelas
boleh rame. Kenapa nggak boleh rame? Bagi saya pengawal. Oh, bagi saya pengawal. Nanti dituduh ambek setan. Nanti malah bagi saya ambek setan. Ya, terus saya rame di mulut sama setan. Lagi nih. Terus apa lagi sayang? Harus apa? Kalau di kelas waktu belajar itu harus apa? Ya, harus apa lagi nak? Boleh tak keliling? Boleh. Terus boleh tak berantem sama temannya? Siapa yang mau jadi anak hebat? Pintar. Terus kalau di sekolah berarti kalau di kelas berarti harus bagaimana? Harus tertib, harus tenang, dia pintar. Sama temannya? Oh iya. Berarti harus bagaimana? Tidak boleh jahil, tak boleh berangkat sama temannya. Nah, Bunda punya gambar ini saya. Ini keyakinan saya. Tidak ditunggu atau mandiri. Siapa yang mandiri? Siapa yang berani sekolah sendiri? Siapa yang di kelas biasanya tenang? Kalau di kelas lagi harus bagaimana sayang? Boleh keliling? Boleh. Harus bagaimana? Duduk yang tertib. Boleh kumpul sama teman nih? Siapa yang kalau istirahat mau habis makan sampahnya di mana? Bagaimana? Ini ada 6 deh. Ada 6. Ada yang duduk tertib, harus tenang, tidak boleh jahil. Jangan tempat sama temannya, dan juga membuang sampah. Nah, hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Nanti anak-anak boleh menempel gambar ini di tembok sana ya, di papan itu ya sayang ya. Nah, ya, siapa yang mau menempel? Siapa yang antum dulu sih? Nggak pengen tahu? Oh, Mas Anas mau pilih yang mana? Mas Anas keyakinan kerasnya. Oke, boleh diambil ditambah di tangan Mas Anas. Iya. Pintar. Oke, Mas Engga. Ya, di sini Mas Rizky ya. Oke, Mas Rizky. Yang mana? Oke. Mbak Akila. Mbak Afi, teman-teman ya. Boleh dibawa, boleh. Cici tambah Rp1.000.000. Nah, perhatikan, ternyata hari ini hasilnya kesepakatan kelas yaitu ada berapa ya? 321. Ini buang sampah 2. Tidak boleh buang, tidak boleh sama barang tenang. Oke, berarti kesepakatan kelas hari ini ada berapa sayang? 4. Apa saja itu? Barang tenang. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Terus apa lagi sayang? Mandiri. Sepakat menjadi anak yang mandiri. Ada duduk tertib. Jadi bisa duduk tertib? Bisa. Ayo. Terima kasih untuk kesepakatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Ploso, saya bangga kepada Ibu Aris Dwi Astuti yang mempunyai kinerja
etos kerja yang tinggi dan menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak, di mana sebagai calon guru penggerak bergerak, tergerak, dan menggerakkan Indonesia maju. Semoga pengimbasan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Pengimbasan ini bersifat permanen sehingga Sekolah TK Negeri Pembina Ploso dapat menerapkan budaya positif di mana murid-murid TK Negeri Pembina Ploso dapat menjadi lebih disiplin dan dapat memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Aris Dwi Astuti, di mana dalam menyampaikan materi pengimbasan dapat berjalan dengan lancar, runtut, dan tanpa kurang satu apapun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harni. Saya rekan dari Bu Aris Dwi Astuti, sama-sama mengajar di TK Negeri Pembina Ploso. Setelah saya mendengarkan materi dalam seminar yang disampaikan oleh Bu Aris tentang pengimbasan budaya positif yang disampaikan pada hari Rabu, saya senang sekali karena materi itu benar-benar baru bagi saya. Saya yakin kalau materi tersebut diterapkan di sekolah, anak-anak akan mempunyai budaya positif yang bagus, di mana dalam budaya itu anak-anak akan menjadi anak-anak yang sehat, bisa menjaga kesehatan dirinya dan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dalam materi tersebut juga saya baru mengerti kalau guru itu bisa jadi manajer, bisa jadi pemantau, bisa jadi penghukum, dan juga bisa jadi teman bagi anak-anak. Saya yakin dalam pengimbasan materi budaya positif itu bila diterapkan melalui keyakinan kelas, melalui gambar-gambar, anak-anak akan mudah mengerti. Karena dalam usia dini ini anak-anak belum bisa membaca. Saya yakin sekali kalau budaya positif ini nantinya akan berhasil, di mana nanti anak-anak itu sudah mempunyai karakter yang baik. Kalau dirinya ingin sehat, dia akan mencuci tangan dengan sabun, dia akan membuang sampah pada tempatnya, dan dia akan menjaga kebersihan dirinya, bisa menjaga kebersihan dirinya sendiri. Nah, itu adalah manfaat dari materi yang diterangkan oleh Bunda Aris. Semoga nantinya materi ini dalam penerapannya itu bisa berhasil. Terima kasih Bunda Aris atas materinya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.